Bagaimana surah surut apa ini? Urut. Salat syuruk ini kan? Iya, salat syuruk. Dan apa fadilahnya? Jam berapa salatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum, ini di atas ini. Baik. Salat syuruk. Syuruk itu nama waktunya. Nama waktunya syuruk. Nama salatnya isyraq. Fadilahnya apa? Barang siapa yang salat subuh berjamaah, itu syarat pertamanya. Lalu kemudian berjamaah di masjid. Juga bisa di rumah. Untuk oma-oma aja di rumah. Ayah-ayah masjid. Kemudian setelah sholat itu dia terus menyebut nama Allah, berzikir, baca Quran, baca fadilah sholat kah, atau berdiskusi masalah agama, mendengarkan ceramah, sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari, 3. Sampai terbit matahari. Persoalan dia pindah duduk, tak ada masalah. Tidak pun dia harus di situ aja, sakit pinggangnya ganti, dia bersandar dan lain-lain, boleh. Sampai terbit matahari. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Itulah namanya sholat syuruk. Sholat isyraq ya. Maka apa kata Rasul? Maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh 2. Haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Berapa sekarang haji? Taruh 35 juta. Dengan ongkos, dengan segala kenaikannya. Nah, minimal lah dengan oleh-olehnya lah kan. 35 juta. Kalau umroh 25 umpamanya. Ya gitulah kira-kira ya. 25 berarti 60 juta ya. 60 juta itu kan besar itu. Ibu dengan sholat subuh berjamaah, bapak dengan sholat subuh berjamaah, kemudian tafakur berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Lalu dari matahari terbit itu tunggu 12 menit minimal. Lebih cantik 15 menit atau 20 menit. Lakukan sholat sunat 2 rakaat. Kira-kira kalau dibuat jamnya dari masuk waktu subuh itu 90 menit dari waktu subuh. Kalau saya selalunya 90 menit tambah lagi 15 menit. Kalau sekarang kan untuk asahan untuk kisaran jam 5 ini umpamanya jam 5 subuh. Maka dia jam setengah 7. Saya lewatkan 15 menit. Jadi kira-kira inilah dia. Jam 7 kurang 15. Iya. Belum masuk duha ketika itu. Awal. Ya. Tapi ada juga orang yang bilang bahwa ustadz juga banyak berceramah. Ulama juga berpendapat yang dimasukkan sholat syuruk ini adalah sholat sunat duha. Macam mana nih sebenarnya Pak Ustadz? Gini dia. Ini umpamanya permukaan matahari. Mana permukaan? Oh ya, diangkat dulu ini. Udah dekat ya, dekat. Ini permukaan matahari. Inilah bumi. Kan gitu kan? Inilah matahari. Ini dia keluar. Keluar ini. Ini syuruk namanya. Awal keluar matahari. Di sini tak boleh sholat, haram. Kenapa? Orang-orang yang akidahnya berbeda dengan kita, ini sholat ini di sini mereka menyembah akan ada di situ. Jangan kau sholat karena di sini ada 2 tanduk setan. 2 tanduk setan. Ya. Jadi orang di sini banyak penyembahan yang bakar-bakar apa di situ dia beribadah situ dia di waktu ini. Islam berbeda, tak boleh ini. Jadi lewatkan dia kira-kira 15 menit naik. Dan 15 menit inilah awal waktu duha. Itu dia, awal. Sedangkan duha itu bisa dia jam 8, bisa dia jam 9, masih bisa dia jam 10, bahkan masih bisa jam 11. Duha. Tapi kalau syuruk dia di sini. Salat sunat isyraq maksud saya. Isyraq tuh di sini. Di awal waktu duha. Jadi sehingga orang berkata, menurut ulama kami Pak, ya sholat yang dimaksud itu adalah sholat sunat duha. Iya bisa juga. Orang yang melaksanakan niatnya langsung duha aja pun, tapi di awal ini jam ini, di awal jam ini, di awal sekitar dia 15 menit dari matahari, sepenggala dia, di awal duha
sekitar jam 7 kurang 15 atau jam setengah 7 dia, nah itu dia, awal duha sekali, dia dapat dia pahala haji dan umroh sempurna. 3 kali. Ibu kalau ada waktu kira-kira hari-hari Minggu, subuh pagi, Masjid Raya atau Masjid Haji Kasim, ambil ini. Mungkin kalau Senin kan banyak aktivitas kedinasan, kerja yang sangat apa. Tapi kalau ini suruk ini, orang memang betul-betul ingin mendapatkannya. Nah, jadi memang harus dia dari subuh berjamaah sampai dia terbit fajar. Bagus sekali ibadah itu. Itu banyak kali orang-orang tua yang menunggu situ. Itu amal ulama-ulama dahulu. Kalau orang menengok istiqomahnya, tengok dari situ. Di masjid itu aja? Ya, di masjid. Ya, terus di situ di masjid. Dan belum tentu orang yang semua di masjid itu sampai dia pagi dia dapat ini. Ada orang juga kawan-kawan kita sampai dia di masjid itu sampai dia matahari terbit, dia pun tidak melaksanakan sholat itu, cabut aja dia. Wih, sayang kali 2 rakaat. Tunggu boleh. Macam ibu kan sudah masa-masa. Kayak ini tetangga, kita panggil gitu berjamaah di sini gitu. Ada musola kok? Di mana masjid dekat? Iya. Kalau ibu tidak terganggu dengan aktivitas anak, bagi yang menyusui mungkin terganggu, bisa dia di rumah nih sholat berjamaah. Bagi yang tidak, ke masjid itikaf sambil baca Quran di situ. Itu luar biasa. Lalu dia menunggu sampai pagi. Sampai matahari terbit. Jadi kira-kira kalau jam 7 kalau dia jam 5 azan 1 jam setengah lah. Jadi 90 menit. Jadi kira-kira 1 jam setengah 7 lah. Kalau saya biasanya saya lewatkan segitu supaya dia, karena ini ceritanya awal duha. Jadi jam 7 kurang 15. Dan sholat ini tak bisa dia sampai jam 9, setengah 9, suruh ini nggak bisa. Jadi dia memang di awal duha kali. Kalaupun ada ulama berkata, itu sebenarnya sholat sunat duha. Iya, karena dia di awal duha. Awal duha. Tapi duha ini juga jam 9 bisa, 10 bisa, 11 bisa. Itulah syuruk. Syuruk itu nama waktunya, syuruk. Karena dia matahari itu baru muncul. Syuruk. Sholatnya isyraq. Perjalanannya ya, segala dia. Dan duha itu pun diartikan sudah segala dia. Duha demi waktu matahari yang sepenggalan segala naik. Kayak gitu ya. Jadi kalau udah sholat, jadi lafaznya sengaja aku sholat sunat isyraq hanya 2 rakaat. Ya, untung ditanya. Sengaja aku sholat sunat isyraq 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ada juga sebagian berpendapat langsung dia sholat sunat duha, yang mana pun jadi. Tapi di sini karena dia berkenaan dengan waktu dia syuruk, pakai dia sholat sunat isyraq. Nama dia sholat sunat isyraq. Jadi sholat sunat isyraq dulu baru masuk sholat duha. Iya, boleh. Patenkan nih, Ibu. Iya, boleh dikerjakan. Iya, boleh dia dikerjakan sekalian di situ. Karena juga banyak ulama yang berkomentar tentang waktu itu awal duha. Jadi kalau Ibu was-was ragu-ragu, ya sambil aktivitas, kira-kira setengah jam setelah itu sholat sunat duha, boleh. Doa apa suratnya, Pak? Bebas. Ibu baca aja lah yang iya. Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Langgan-langganan aja. Nanti kalau sholat sunat duha, Bu, ya kalau seandainya maaf lah ya kan, ada juga yang nggak hafal ayat buat duha gitu kan. Wasyamsi wa duha tak hafal. Iya, ayat lainnya. Boleh. Terakhirnya Ibu tak baca ayat pun sah. Waladhdallin amin, Allahu Akbar. Iya. Kenapa tak hafal? Tak tahu gue nanti menyalah-nyalah bulan. Itu aja. Cuma Al-Fatihah tok yang hafal. Sah. Ada sebagian teman saya dengarkan katanya yang dari jam 7 sampai jam 8 itu katanya terbukanya pintu duha kan. Iya. Iya, pas itu. Itulah maksudnya itu. Itulah maksudnya awal duha itu, bahwasanya terbukanya pintu duha itu di awal. Awal dibukanya pintu rumah itu kira-kira gitulah. Awal waktu duha itu di situ dia. Jam 7. Makanya dengan waktu ini berbeda lokasi, beda pendapat. Bisa jadi nanti di tempat lain nanti lebih daripada 90 menit.
Sekarang kan sudah teknologi canggih, sudah ada, tinggal di download aja aplikasi apa namanya itu Pak Lukman? Jadwal sholat. Kalau di masjid yang lengkap itu ada dia sholat 5 rakaat, 5 waktu itu ada semuanya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, imsak, syuruk. 7 dia lengkap. Ya, di muslim tuh. Ada. Oh, ada suruh. Tinggal download aplikasi jadwal sholat. Lengkap. Jadwal sholat lengkap. Ada syuruk, ada imsak. Asyuruk itu nanti nampak itu jamnya. Udah canggih itu. Itu sudah dikaji oleh ulama. Sudah teknologi ini memang modern kali. Dan kita pun terbantu. Kalau dulu kan menengok matahari. Mana matahari? Tak tahu. Ajab. Jadi yang sudah terbiasa, dia tahu tengok jam 90 menit atau lebih sedikit 15 menit dari itu dapat syuruk. Bu, minimal Bu, seminggu sekali kejar syuruk itu. Kejar sholat isyraq itu. Nah, kalau ibu pas pula di subuh, Jumat subuh, ada waktu, cari masjid macam di Masjid Raya, kita di sana, kebetulan saya pula imam, itu sujud sajadah. Sekaligus sama-sama kita di situ menunggu waktu sampai pagi di Masjid Raya kisaran itu, kemudian sampai matahari terbit, lewatkan 15 menit, sholat sunat isyraq. Usolli sunnatul isyraq rak'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunat isyraq 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sengaja aku sholat sunat isyraq 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Karena dia syuruk. Syuruk itu awal keluarnya matahari. Tak boleh disembahyang, haram hukumnya. Karena kita akan menyamai agama lain dalam melaksanakan ibadahnya. Islam berbeda itu. Itu luar biasa. Syuruk. Jangan tidak diambil, sayang betul. Jangan pula nanti gara-gara ini setelah dibacakan hadis ini, haji dan umroh 3 kali tamah, sempurna. Ibu datanglah pula kepada Departemen Agama, Pak, batalkan Pak haji saya, Pak. Saya tak jadi, Pak. Pak Aulia umroh. Kenapa? Ustaz kami bilang cukup aja kami ke masjid seminggu sekali. Sempurna. Jangan mengamuk aja sama dia. Siapa Ustaz kau tuh? Marwan, ajab lah. Kalau haji dan umroh itu kan syariat yang langsung. Ini kan pahala yang nilainya sama. Haji dan umroh. Mengapa gitu dibuat Rasul haji dan umroh itu nilainya begitu kali? Sampai subuh itu pun bisa begitu. Karena belum tentu orang pulang dari jamaah haji dan umroh, melakukan haji dan umroh, belum tentu bisa melakukan ibadah istiqomah ini. Itu maksud saya. Itu maksud Rasul. Maksud saya. Gaib pula aku ini maksudnya. Itu maksud Rasul. Belum tentu oknum orang yang melakukan ibadah haji dan umroh, pulang dari ibadah haji dan umroh, pulang dari Mekah sana, belum tentu dia bisa sholat subuh berjamaah lalu sampai dia terbit matahari. Itu panas tongku, panas pantat nih menahankannya. Sembahyang pun panjang, lama kali penimam pun tak sabar dia. Apalagi menunggu sampai matahari terbit. Maka ganjarannya haji, dia dapat haji dan umroh sempurna. Tamah. Hebat Bu pahala itu. Masuk ke rekening suami kita Ustaz? Ya, moga betul dia dapat ibu rajin ibadah, cantik pula, apa tentu Bu? Adalah dek, pergi kau dek, kau sembahyang masjid. Dia pergi keren dulu Bang. Sembahyang juga, ayo Bang, bonceng dulu Bang. Apalah aku aja. Gitu deh. Baik, saya pikir itu aja ya.